Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, buat kita-kita yang emang suka mendalami topik-topik kayak gini, saya tahu persis, kalian pasti lebih suka penjelasan yang langsung to the point kan? Hari ini, kita bakal membedah sebuah konsep yang super mendalam, yaitu tentang kehendak bebas manusia. Kita tuh sering banget ngomongin soal kebebasan, tapi jujur deh, apakah kita benar-benar paham apa artinya? Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar konsep ini pelan-pelan, misahin mana yang cuma ilusi dan mana yang beneran kebenaran. Bersiap aja, karena materi ini bener-bener bisa ngerubah cara pandang kita terhadap setiap keputusan yang kita buat tiap harinya. Mari kita mulai dari satu pertanyaan yang basic banget. Benarkah kebebasan itu berarti tanpa batas? Di zaman modern ini, kita sering dijejali sama satu miskonsepsi yang kalau dipikir-pikir lumayan kacau. Kita diajarin kalau bebas itu ya bebas ngapain aja, pergi kemana aja, ngelakuin apapun yang kita mau, dan jadi siapapun tanpa ada aturan atau larangan. Tapi coba deh kita mikir sejenak. Kalau kebebasan itu cuman sekedar nggak ada batas, kenapa sih dunia yang penuh sama pilihan tak terbatas ini malah sering banget bikin orang kebingungan dan ujung-ujungnya cemas? Jangan-jangan kebebasan itu baru benar-benar bermakna kalau diarahkan ke sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri? Oke, kita masuk ke bagian satu, mitos kebebasan tanpa batas, atau ilusi pilihan tanpa batas. Jadi gini, intinya Tuhan itu ngasih kita kehendak bebas murni supaya kita bisa mencintai tanpa ada unsur paksaan. Kasih sejati itu kan nggak pernah lahir dari paksaan ya kan? Kita ini diundang, bukan dipaksa. Kita dikasih keluasan penuh buat mendekat atau menjauh, membangun atau malah merusak, mengasihi atau melukai. Tapi disinilah letak misterinya. Punya pilihan untuk menghancurkan diri sendiri atau menjauh dari hal yang baik itu memang bukti kalau kita ini punya kebebasan milih. Tapi milih hal-hal yang negatif itu sama sekali nggak bakal ngasih kita kebahagiaan yang sejati. Jadi, bebas untuk merusak itu jelas bukan definisi dari kebebasan yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian 2, analogi burung dan sangkar. Di sini kita bakal dapat sebuah perubahan perspektif yang luar biasa. Nah, supaya konsep yang agak abstrak tadi lebih gampang dipahami, coba deh kita pakai metafora yang brilian ini. Bayangin ada seekor burung. Burung itu kan diciptain punya sayap. Anatominya didesain spesifik buat satu hal, terbang. Kebebasannya itu baru bener-bener nemuin makna sesungguhnya pas dia lagi melayang bebas di udara. Itu emang tujuan utama dia diciptain. Tapi sekarang, bayangin kalau burung itu ngelihat langit lagi mendung, gelap, dia ketakutan bakal ada badai dan angin kencang. Terus dia bikin sebuah pilihan. Dia milih buat terbang masuk ke dalam sangkar dan ngunci pintunya sendiri dari dalam biar aman. Secara teknis, burung itu bebas memilih buat masuk ke kandang kan? Nggak ada yang maksa dia sama sekali. Tapi masalahnya, dengan milih sangkar cuma gara-gara rasa takut, dia malah kehilangan hakikat utama kenapa dia diciptain. Dia emang aman di dalam situ, tapi dia nggak lagi jadi burung seutuhnya. Nah, persis kayak gitu juga manusia. Kadang-kadang kita ngurung diri kita di dalam sangkar ego kita sendiri, sangkar ketakutan atau zona nyaman. Kita ngerasa kita lagi mempraktikkan kebebasan, padahal aslinya kita lagi mengebiri potensi sejati kita sendiri. Dari analogi burung barusan, kita akhirnya bisa nemuin satu definisi utuh tentang apa itu kebebasan sejati. Kebebasan sejati itu ternyata bukan tentang punya opsi tanpa batas. Sama sekali bukan. Kebebasan sejati itu terjadi saat kita mengarahkan pilihan-pilihan kita ke tujuan tertinggi penciptaan kita. Persis kayak burung yang memang diciptakan buat ada di udara. Kita ini diciptakan buat hidup dalam kasih, dalam kebenaran, dan dalam relasi dengan Sang Pencipta. Kita tuh baru benar-benar ngerasa bebas kalau pilihan kita bawa kita makin dekat ke tujuan mulia itu. Bukan pas kita malah menyimpang dan menjauh darinya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, kompas hati nurani manusia, dan gimana caranya kita menavigasi kebisingan internal. Pertanyaannya, kalau kita ini emang diciptain dengan kerinduan buat kembali ke sang sumber kehidupan, kenapa dong kita sering banget nyabotase diri sendiri dan lebih milih masuk ke sangkar tadi? Jawabannya, karena kompas internal kita, yaitu hati nurani kita, itu sering banget ketutup sama semacam kabut. Banyak banget hal yang bisa bikin nurani kita buram, mulai dari luka masa lalu yang belum sembuh, ambisi yang kelewat batas, ego yang gede banget, rasa takut, ingat kan sama burung yang takut badai tadi, dan pastinya dosa. Semua ini numpuk pelan-pelan dan bikin suara hati kita jadi sayup-sayup banget. Dan tragisnya tuh begini, dalam kondisi kayak gitu, kita sering banget kegeeran, ngira kita lagi dengerin hati nurani yang murni. Padahal, yang lagi kita dengerin dan turuti, itu cuma suara bising dari ego dan keinginan kita sendiri. Kita kena tipu sama diri kita sendiri.
Terus solusinya gimana dong? Gini, hati nurani itu bukan barung yang udah jadi terus statis gitu aja dari lahir. Bukan, dia itu lebih kayak alat presisi yang butuh banget dikalibrasi ulang terus-menerus. Dan teks yang kita bahas ini ngasih 4 langkah kalibrasi yang super praktis. Pertama, lewat doa. Ini buat ngebuka lagi jalur komunikasi kita. Kedua, lewat keheningan. Kita harus berani matiin suara-suara bising ego kita supaya kita benar-benar bisa dengar. Ketiga, pengalaman hidup. Belajar dari momen-momen jatuhnya kita dan gimana kita bangkit lagi. Dan yang keempat, air mata pertobatan. Ini butuh kerendahan hati ekstra buat ngakuin kalau kompas kita emang sempat rusak. Lewat 4 hal inilah, hati nurani kita perlahan-lahan ditempa supaya tajam dan peka lagi. Dan tahu nggak, pas kompas kita udah mulai jernih lagi arahnya, kita bakal nyadar satu hal yang indah banget. Tuhan itu ternyata jarang atau bahkan hampir nggak pernah teriak-teriak buat maksa kehendak kita pakai suara petir yang ngagetin. Dia justru ngomong lewat bisikan-bisikan yang super lembut di kedalaman hati kita yang udah dibersihin tadi. Bisikan itu bisa muncul dalam bentuk dorongan tiba-tiba buat maafin orang yang nyakitin kita, atau tiba-tiba kita dapat keberanian buat jujur walaupun itu susah, kesediaan buat berkorban demi orang lain, atau kerendahan hati buat putar balik pas kita sadar kita udah nyasar kejauhan. Nah, itulah suara kebebasan yang lagi manggil kita pulang. Akhirnya, kita sampai di bagian 4, makna kebebasan yang sejati. Ini adalah pilihan utama kita. Setelah ngelihat ilusi pilihan tanpa batas, ngebahas analogi burung, dan ngebenerin kompas nurani, kita dapat satu punchline yang ngena banget. Kebebasan bukan tentang mengikuti semua keinginan, tetapi tentang menjadi cukup bebas untuk tidak diperbudak oleh keinginan itu sendiri. Ini tuh bener-bener luar biasa kalau dipikir-pikir. Dunia kan ngajarin kita, kamu bebas kalau kamu bisa menuruti semua hasrat kamu. Tapi materi yang kita bedah hari ini justru bilang sebaliknya. Kamu itu baru benar-benar bebas kalau kamu punya kekuatan buat bilang tidak sama hasrat kamu sendiri. Mampu milih hal yang benar walaupun jalannya mendaki, berani milih buat tetap ngasihi walaupun itu berarti kamu harus terluka, dan milih Tuhan di tengah dunia yang nawarin jalan pintas yang dangkal. Percaya deh, itulah puncak dari kemerdekaan manusia yang sesungguhnya. Sebagai penutup sesi kita kali ini, coba deh kita sama-sama renungin satu pertanyaan yang lumayan provokatif ini. Pertanyaan terpenting dalam hidup kita itu bukan lagi seberapa bebas ya aku hari ini, tapi apakah kebebasanku ini semakin membawaku menjadi pribadi yang menyerupai Allah? Karena pada akhirnya, manusia yang paling bebas dan paling merdeka di muka bumi ini adalah mereka yang hatinya cukup jernih dan berani buat bilang, Tuhan jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku dalam hidupku. Wah, dalam banget ya. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir. Teruslah belajar, jangan lupa kalibrasi terus kompas nurani kalian, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.